Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya, akhirnya pada siang ini kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi upaya terbaik kita untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau yang senantiasa kita rindukan syafaatnya, yang akan kita terima di akhirat nanti insyaallah. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa-jasa besarnya telah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah menuju jalan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah Masjid Darul Arqam yang kami cintai dan kami banggakan. Sebagaimana biasa, sebelum khatib berbicara tentang hal-hal penting sebagai suatu pengetahuan untuk kita, terlebih dahulu khatib mengajak, menghimbau dan berwasiat kepada segenap para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan istiqamah melaksanakan semua perintah Allah dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin jamaah Masjid Darul Arqam yang berbahagia rahimakumullah. Pada khutbah singkat Jumat edisi kali ini, khatib akan menyampaikan satu syair yang ke-615 yang khatib sudah susun dan sudah disebarluaskan melalui media sinar5news.com, yaitu tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi nisfu Sya'ban, malam yang kita nantikan, penuh dengan keutamaan, kemuliaan dan keistimewaan. Di antara keutamaan, Allah lebih memperhatikan doa apapun dikabulkan, dosa-dosa terampunkan, kecuali pelaku kesyirikan, juga orang yang bermusuhan. Itulah merupakan golongan yang tak mendapatkan ampunan. Karena malam nisfu Sya'ban mempunyai banyak keutamaan, marilah kita menggunakan dengan berbagai amalan. Di antara bentuk amalan, salat sunnah dan membaca Al-Quran, zikir, taubat, memohon ampunan dari dosa dan kesalahan. Nampak jelas dalam syair ini kita akan menyongsong beberapa saat, beberapa hari lagi, sekitar 1 minggu ke depan, kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, yang artinya malam pertengahan di bulan Sya'ban. Hal ini penting kita ingatkan karena rupa-rupanya bulan Sya'ban ini terletak di apit di antara 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga banyak di antara umat Islam yang lalai bahkan melupakannya. Padahal kalau kita sedikit mengkaji hadis-hadis, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan betapa nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban umumnya memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan yang hendaknya kita pelajari dan menjadi pengetahuan untuk kita jadikan sebagai bahan rujukan dalam mengamalkannya.
Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Di antara keutamaan yang mesti kita perhatikan dan kita pelajari, bahwa pada malam nisfu Sya'ban nanti Allah Subhanahu wa taala lebih memperhatikan dan lebih memandang orang-orang Islam yang beriman. Apakah malam tersebut benar-benar dijadikan sebagai malam untuk bertakarub kepadanya, atau malam tersebut malah kita lalai oleh karena kesibukan kita di atas muka bumi ini. Kita hanya diminta sekali setahun. Dalam satu malam khusus tersebut, kita mengkondisikan batin kita. Kita mengkondisikan iman kita. Sehingga kita fokus dalam melakukan ritual yang bersifat ibadah mahdah kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang benar-benar memanfaatkan malam nisfu Sya'ban tersebut dengan aneka ibadah yang disyariatkan, maka Allah secara otomatis akan mengampuni dosa-dosa kita. Nabi kita bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid." Artinya, sesungguhnya Allah benar-benar memperhatikan dan memandang pada malam nisfu Sya'ban. Niscaya Dia mengampuni dosa-dosa makhluknya, kecuali bagi mereka yang melakukan kesyirikan dan permusuhan. Dalam hadis ini kita mendapatkan suatu pencerahan. Hendaknya malam nisfu Sya'ban itu kita kondisikan jasmani dan rohani kita untuk bersama-sama bersimpuh di hadapannya dengan merendahkan hati, merendahkan diri, bahwa kita sesungguhnya hamba yang sangat membutuhkan akan ampunan. Karena semua kita, siapapun itu, pasti pernah berbuat salah dan pasti pernah berbuat dosa, baik bentuknya disengaja maupun tidak, baik bentuknya besar maupun kecil. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan demi kesempatan berulang kali. Ada momen di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita dari salat yang satu ke salat yang lain, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Dan ada lagi satu lagi momen di mana Allah membuka pintu ampunannya, itu pada malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Allah begitu sayang dan begitu cinta kepada kita. Jangan sampai dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap saat ini akan menyebabkan kita tergolong orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Allah sangat sayang dan Allah sangat peduli kepada kita. Allah ingin kita semua masuk surga. Tidak ingin umat Nabi ini masuk neraka. Maka setiap saat pintu ampunan senantiasa terbuka bagi mereka yang benar-benar menyadari betapa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka di momen nisfu Sya'ban yang sifatnya sekali setahun tersebut, kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan aneka amalan-amalan yang disunahkan, yang tidak ada bedanya dengan malam-malam sebelumnya. Kita bisa lebih meningkatkan lagi salat jamaah kita. Kita lebih khusyukkan lagi salat jamaah kita. Dimulai dari siang hari hingga malamnya. Kita berusaha untuk salat berjamaah dari subuh hingga isya. Benar-benar momen nisfu Sya'ban itu kita kondisikan batin kita untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya
Barangkali selama ini oleh karena kecintaan kita kepada harta benda dan dunia menyebabkan ada sedikit jarak antara kita sebagai hamba dan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Allah menginginkan kita dalam setiap keadaan apapun, jangan sampai kita ada jarak. Mesti terus kita berkomunikasi dalam heningnya batin kita, menyebut namanya, berzikir kepadanya. Maka melalui momen nisfu Syaban ini kita dilatih untuk dapat secara maksimal meluangkan waktu, mengetuk pintu hati agar kita merasakan betapa indahnya kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai keindahan, tidak ada yang menyamai kebahagiaan di saat kita mampu untuk berkomunikasi secara khusus kepadanya. Bahagia yang benar-benar bahagia bila hati sanubari kita, jiwa dan raga kita benar-benar menghubungkan diri kepadanya. Sesungguhnya itulah surganya dunia. Manakala seorang hamba mampu mendekatkan jiwa dan raganya, hidup dan segala kehidupannya hanya lillahi ta'ala. Hal ini terus kita perkuat dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan hanya kepada Allah, penguasa alam semesta. Kita semua mesti belajar untuk dapat secara khusyuk dan benar-benar menikmati indahnya kebersamaan dengan Allah itu tidaklah mudah. Perlu waktu yang tidak sedikit. Ada yang merasakan betapa indahnya bersama Allah setelah melewati ujian demi ujian, godaan demi godaan, kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya. Ada yang puluhan tahun baru merasakan betapa indahnya kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan sampai ibadah mahdhah yang kita lakukan itu hanya sekedar lambang. Tidak dapat menyentuh hati sanubari kita. Yang ada adalah riya, pamer dan berbangga-bangga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka melalui momen nisfu Syaban ini kita benar-benar dapat memanfaatkannya untuk membangun hablum minallah yang benar-benar terasa begitu indah dan nyaman diri kita kepadanya. Di antara ulama-ulama atau orang-orang Islam pada malam nisfu Sya'ban tersebut ada yang membaca surah Yasin dengan mengulangi 3 kali dengan niat-niat tertentu, intinya untuk kemaslahatan, keselamatan, kebaikan dan ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Silakan, karena di malam tersebut secara umum kita dapat membaca apa saja, melakukan apa saja, yang penting bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada niat kita masing-masing. Yang tidak mau membaca Yasin mungkin bisa membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, atau bisa mengkhatamkan Quran kita. Semua dibebaskan kepada kita agar kita memiliki waktu yang luas, kesempatan yang banyak untuk benar-benar beribadah. Kalau seandainya kita lakukan dengan berjamaah itu juga bagus. Karena jamaah itu mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'atu rahmah. Berjamaah akan mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara berpecah belah adalah mendatangkan azab dan malapetaka. Kita juga bisa berzikir dan memperbanyak istighfar, syukur-syukur sampai meneteskan air mata. Teringat betul dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari semenjak kita akil balik.
hingga saat ini. Dan adakah kekhawatiran, apakah di saat saya atau kita meninggal nanti benar-benar kita mendapatkan ampunan dari Allah oleh karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, atau kita malah biasa-biasa santai-santai. Nah, ini perlu kita bersama-sama menyadari bahwa kematian itu suatu kepastian, datang dengan tiba-tiba. Ketika sang kematian itu datang, maka kekuatan apapun tidak akan mampu untuk menggagalkannya. Maka alangkah indahnya kalau pada malam nisfu Syaban ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itulah yang kita inginkan. Kita ingin mendapatkan ampunan darinya. Walaupun mungkin ibadah kita sedikit, walaupun ibadah kita sederhana, tapi ketika kita mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih bagus, lebih berharga daripada amal kita banyak tetapi tidak mendapatkan ampunan. Bahkan amal kita ditolak oleh karena ada unsur-unsur duniawi yang menjadi kepentingan dan niat di hati kita masing-masing. Urusan keikhlasan dan niat yang murni karena Allah ini tidak bisa kita nilai dengan kasat mata. Masing-masing kitalah yang mengetahui niat kita beribadah untuk apa. Maka selalu kita mengoreksi diri kita agar dalam melaksanakan ibadah apapun, baik bentuknya ibadah wajib maupun sunnah, kita belajar untuk benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Semoga malam nisfu Syaban yang insyaallah akan jatuh pada malam Sabtu ini, kita semua dapat meluangkan waktu untuk memanfaatkannya, baik bentuknya secara sendiri-sendiri atau kita berkumpul di satu tempat seperti masjid dan musala. Dan semoga kiranya Allah meridai upaya kita untuk mendapatkan ampunan darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasradin wa khudul man khadal muslimin wa damir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anal bala wal waba wal zalazil wal mihan ma dhara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.